Halo, perkenalkan saya Atalia Jufomriyadi dengan 3 digit terakhir 026. Jadi, pernahkah kalian ketika berjalan di tempat umum terdapat bahasa yang mungkin kita baca terasa aneh gitu atau mengganjal karena ada ejaan yang salah atau mungkin penggunaan dalam berbahasa yang salah. Jadi, memang dalam penggunaan bahasa Indonesia seringkali masih salah digunakan. Jadi banyak orang yang kurang mengetahui kaidah kebahasaan yang benar. Padahal bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita, bahasa nasional yang seharusnya kita sebagai orang Indonesia sudah bisa memahami dengan baik. Jadi di sini saya menyajikan ada 2 kesalahan dalam ejaan atau 2 kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Jadi contoh yang pertama itu saya temukan di perpustakaan. Nah, di sini ada tulisan, mohon skripsi ditaruh di atas meja, jangan dikembalikan ke rak. Terima kasih. Tertanda petugas perpus. Jadi di sini ini adalah papan pengumuman yang saya temukan di perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini terdapat 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama itu adalah penggunaan kata di atas itu seharusnya dipisah. Karena itu bukan kata kerja seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kesalahan ejaan. Kesalahan kalimat efektif. Jadi penggunaan kata-kata ditaruh itu cenderung kurang formal gitu untuk diberikan di dalam papan pengumuman yang seharusnya diganti dengan diletakkan agar lebih tepat dan juga lebih formal. Kemudian contoh yang kedua saya temukan di depan Pegadaian di Kota Blitar. Ini adalah spanduk larangan parkir. Isinya adalah dilarang parkir di depan pintu. Kesalahan di sini adalah penggunaan kata-kata di depan itu harusnya dipisah bukan digabung. Jadi di sini terdapat kesalahan yang ketika kita analisis kebanyakan itu ada di penggunaan kata di. Kata di itu akan dipisah ketika dia bertemu kata yang non kerja atau yang menyatakan seperti tempat itu. Contohnya di atas, di belakang, di samping, di kiri, di kanan seperti itu. Sedangkan itu digabung ketika menggunakan kata kerja gitu. Contohnya dimakan, ditulis, dibaca, dipukul gitu, seperti itu. Atau mungkin kita bisa mengertinya itu adalah kalimat pasif gitu. Jadi kalau seumpama yang dari awal itu memakan atau mungkin kita mencuci seperti itu. Jadi diubah ke pasif, dia ditambahkan di, jadi dimakan, dicuci seperti itu, dan itu digabung. Berbeda dengan seperti tadi yang menyatakan lokasi seperti di depan, di belakang, di atas, di bawah seperti itu harusnya dipisah. Jadi di atas, di bawah, di belakang seperti itu. Jadi sekian dari saya. Saya harap bahwa teman-teman semua di sini bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik dan benar untuk mencerminkan ketelitian kita dan juga sikap kita dalam menghargai bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Mari kita semakin lebih peduli terhadap bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan baik dan benar. Terima kasih.